Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Khairul Anwar, Sheila Aprilia, dan satunya Hanin. Tidak tahu nama lengkapnya siapa. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang materi Rijal Al-Hadis. Nah, apa itu Rijal Al-Hadis? Di sini Rijal Al-Hadis itu memiliki pengertian yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan dan sejarah kehidupan perawi dan juga para golongan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, itu poin pertama, pengertian Rijal Al-Hadis. Mungkin dari definisi-definisi lain itu bahasanya agak berbeda, akan tetapi maksudnya itu sama. Nah, poin kedua yaitu objek Rijal Al-Hadis. Apa saja objek Rijal Al-Hadis itu? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga adalah muhadromin, dan yang keempat adalah muwali. Nah, yang dimaksud sahabat pada objek Rijal Al-Hadis di sini adalah sahabat itu juga bisa disebut sebagai tabaqat awal atau generasi pertama. Karena apa disebut generasi pertama? Nah, di sini alasannya karena sahabat itu penerima langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bisa dipahami teman-teman? Oke, siap. Nah, yang poin kedua yaitu adalah tabi'in. Tabi'in itu juga bisa disebut sebagai tabaqat tsani atau generasi kedua setelah sahabat. Nah, karena apa? Karena mereka adalah orang yang menjumpai sahabat dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa disimpulkan bahwa sahabat dan tabi'in itu saling berurutan. Nah, yang poin ketiga adalah muhadromin. Muhadromin di sini adalah golongan yang tidak bertemu dengan Nabi, namun hidup sezaman dengan Nabi. Nah, mereka itu mendapatkan hadis melalui mendengarkan. Jadi contohnya semisal hukum sholat itu wajib. Nah, muhadromin ini nggak tahu aslinya, tidak tahu aslinya hukum sholat itu wajib. Hukum sholat itu wajib, akan tetapi muhadromin ini mendengar dari tetangga atau sahabat atau siapa, mendengar dari orang lain. Nah, dari situlah muhadromin tahu bahwasanya hukum sholat itu wajib. Begitu teman-teman, mungkin bisa dipahami ya. Saya juga kurang paham juga di sini. Namanya juga manusia. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menambahkan atau bisa menyempurnakan presentasi dari kelompok 9. Mungkin ilmunya ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih paham tentang Rijal Al-Hadis di sini. Nah, yang poin keempat adalah mawali. Mawali. Mawali di sini siapa mawali itu? Mawali di sini adalah para perawi hadis dan ulama sebelum berstatus para perawi hadis dan ulama yang sebelumnya berstatus sebagai budak. Oke. Jadi di situ objek-objek Rijal Al-Hadis, ada sahabat, ada tabi'in, ada muhadromin, dan ada juga mawali. Yang selanjutnya adalah cabang-cabang Rijal Al-Hadis. Yang pertama itu adalah Thariq Al-Ruwah. Thariq Al-Ruwah di sini yaitu membahas tentang biografi periwayatan hadis dan hubungan antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain. Nah, yang kedua adalah Al-Jar wa At-Ta'dil. Apa itu Al-Jar wa At-Ta'dil? Nah, yaitu membahas keadaan perawi dari segi sifat mereka, seperti kejujuran, amanahnya,
tutur kata, dan intelijensi terhadap ajaran agama Islam. Begitu teman-teman. Nah, dari 2 cabang Rijal al-Hadis di atas juga muncul cabang-cabang yang memiliki ciri pembahasan sendiri. Yang pertama, apa saja itu? Nah, di sini saya akan akan membacakan sih lebih tepatnya. Nah, ada 4 poin di sini, teman-teman. Yang pertama itu adalah tabaqat al-ruwah, yaitu pengelompokan kumpulan perawi dalam satu generasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua di sini adalah al-mukhtalif wa al-mukhtalif, yaitu pengertiannya perserupaan bentuk tulisan dari nama asli, nama samaran, dan nama periwayat, namun bunyi bacaannya berlainan. Gitu. Saya juga kurang paham tentang materi ini, teman-teman. Yang ketiga adalah al-muttafiq wa al-muftariq. Pengertiannya di sini adalah perserupaan bentuk tulisan dan bunyi bacaan, namun berlainan personalian. Ya, apa ini personaliannya? Ya begitulah teman-teman, kurang mengerti juga saya. Nah, yang keempat itu adalah al-muhbar, al-mubamat. Apa itu al-mubamat? Yaitu nama periwayatan yang tidak disebut dengan jelas. Begitu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ini banyak kurangnya, banyak sekali. Nah, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh presentasi yang selanjutnya, yaitu teman saya, mungkin dari Sela ataupun Hanin. Nah, saya pasrahkan kepada mereka selanjutnya. Oke teman-teman, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sela mau ngelanjutin penjelasan dari Saudara Anwar. Di sini Sela mau ngejelasin tentang salah satu kitab karya Al-Mizzi, Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal. Kitab ini dapat kita gunain untuk melakukan Rijal Al-Hadis. Isi dari kitab ini itu mengenai biografi, jar wa ta'dil Rijal Al-Hadis dari sahabat sampai atba' tabi'in sama guru-gurunya. Sistematika dalam kitab ini itu menyebutkan seluruh perawi dari dalam kitab Kutub Al-Sittah, lalu menjelaskan kondisi perawi tersebut, terus menggunakan ungkapan yang menunjukkan adanya perawi itu dalam Kutub Al-Sittah atau kitab yang lain. Terus kitab ini itu mempunyai 35 jilid. Jilid yang pertama itu mengenai sejarah singkat tentang Nabi Muhammad, tentang nama-namanya, putri-putrinya, haji dan umroh, khodim, budak-budak, hewan peliharaan, kendaraan, sama sifat dan akhlak Nabi. Di akhir jilid itu dimulainya penulisan nama-nama Rijalul Hadis berdasarkan urutan mu'jam dan diawali dengan nama Ahmad. Jilid kedua sampai jilid ke-32 itu mengenai biografi nama perawi yang namanya diawali dengan huruf alif sampai huruf ya. Lalu di jilid ke-33 itu tentang kitab kuna, nama yang dimulai dengan ab, atau sejenisnya itu. Terus di jilid ke-34 itu nama yang terkenal yang dinisbatkan kepada kabilahnya. Di jilid ke-35 itu tentang orang-orang yang terkenal yang dinisbatkan kepada suku, negeri, pekerjaan, gelar, dan para perawi samar, perawi dari kalangan wanita, dan kunyah perawi wanita. Dalam kitab Tahdzib Al-Kamal ini terdapat simbol-simbol sebelum nama perawi yang menunjukkan bahwa perawi tersebut ada di beberapa kitab tertentu. Simbol-simbolnya itu ada 27. Simbol yang pertama itu ada huruf Ain untuk Kutub Al-Sittah, angka 4 Arab untuk Sunan Al-Arba'ah. Terus huruf Kha untuk kitab Sahih Bukhari, huruf Mim untuk kitab Sahih Muslim, huruf Dal untuk Sunan Abi Dawud, huruf Ta untuk kitab Sunan Al-Tirmidzi, huruf Sin untuk Sunan Al-Nasai, dan huruf Qaf untuk Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya ada huruf Kha untuk kitab Ta'liqat karya Al-Bukhari. Terus ada Ba Kha untuk kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari. Huruf Ya kitab Raf'ul Al-Yadain karya Al-Bukhari. Huruf Ain Kha
kitab Qol Af'al Al-Ibad karya Al-Bukhari. Selanjutnya ada huruf zai, kitab Al-Qiraah Khalfah Al-Imam karya Al-Bukhari. Huruf mim qaf untuk muqaddimah kitab Sahih Muslim. Terus ada huruf mim dal untuk kitab Al-Marasil karya Abu Dawud. Huruf qaf dal untuk kitab Al-Qadar. Khaf dal untuk Al-Nasikh wa Al-Mansukh. Huruf fa untuk Al-Tafarrud. Lanjutnya ada huruf dal untuk kitab Fadhail Al-Ansor. Lalu ada huruf lam untuk kitab Al-Masail karya Abu Dawud. Ada huruf kaf dal untuk kitab Musnad Malik karya Abu Dawud. Huruf tha mim untuk kitab Al-Syama'il dari karya Al-Turmudzi. Terus ada huruf sin ya untuk kitab Al-Yaum wa Al-Lailah karya Al-Nasai. Huruf kaf nun untuk kitab Musnad Malik karya Al-Nasai. Huruf shad untuk kitab Khosois Ali karya Al-Nasai. Huruf ain sin untuk kitab Musnad Ali karya Al-Nasai. Dan yang terakhir huruf fa qaf untuk kitab Al-Tafsir karya Ibnu Majah. Cara menggunakan kitabnya itu, yang pertama itu kita harus menentukan hadis dan kita cari silsilah hadisnya. Terus tentukan nama perawi dari hadis yang telah kita tentukan. Selanjutnya itu kita lihat awalan nama perawi. Lalu buka kitabnya sesuai dengan awalan nama perawi. Jadi kalau semisal nama awalan perawinya itu huruf kho gitu. Nah, kita buka di jilid berapa huruf kho itu, kayak gitu. Terus selanjutnya kalau udah ketemu nih, kita lihat biografi perawinya itu, kita lihat terus siapa gurunya, siapa muridnya, dan gimana sih jar wa ta'dilnya. Nah, kalau udah ketemu semua tuh, udah ketemu nih. Nah, kita tulis. Nah, setelah kita tulis itu, baru terakhirnya itu kita mengambil yang namanya natijah. Natijah ini itu kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini itu mengenai tentang nilai sanad hadis tersebut. Hadis itu termasuk hadis sahih kah, hasan kah, atau doif. Nah, kalau itu udah semua, baru kita menentukan nilai jar wa ta'dil dari para perawinya. Nah, itu tadi penjelasan dari Sela. Sekian, maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjelasan intinya itu kurang lebihnya begini. Kurang lebih kan kitab Tazib Al-Tazib ini kan dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama yang masyhur, banyak nulis kitab. Salah satu kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal itu Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu karangan beliau. Nah, kitab Tazib Al-Tazib, kalau Fathul Bari itu kan kitab tentang syarah penjelasan hadis, penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Ibnu Hajar yang satu ini, yang dinamakan Tazib Al-Tazib ini, merupakan kitab yang membahas tentang cabang ilmu hadis, yaitu kitab Rijalul Hadis. Nah, jadi Tazib Al-Tazib ini membahas tentang ilmu Rijalul Hadis. Nah, ilmu Rijalul Hadis ini kan ada dua cabang. Yang pertama itu ilmu Tarakhir Rijal, atau ilmu yang membahas keadaan para ruhi atau perawi dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan hadis. Entah itu gurunya siapa atau siapa gitu. Yang kedua itu ilmu jar wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas keadaan para perawi dari segi diterima atau tidaknya periwayatan mereka. Artinya kitab Tazib Al-Tazib ini sebagai kitab yang membahas rijalul hadis itu kan tentang dua. Yang pertama itu ilmu tarakhir rijal, yaitu tentang sejarah aktivitas para perawi. Yang kedua itu kitab jar wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi diterima atau tidaknya periwayatan mereka. Nah, yang kedua cabang ilmu rijalul hadis ini termuat dalam kitab Tazib Al-Tazib. Artinya kitab Tazib Al-Tazib ini yang membahas tentang tarakhir rijal, tentang gurunya, tentang muridnya, aktivitasnya, dan membahas juga tentang ilmu jar wa ta'dil, bagaimana kedobitan suatu perawi itu dipertimbangkan dalam periwayatan hadis tersebut. Nah, terus Tazib Al-Tazib ini
meringkas dan menyempurnakan kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena artinya gini, kan ada kitab Rijalul Hadis, yaitu kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karyanya Tirmizi itu. Nah, Ibnu Hajar menganggap itu terlalu panjang dan bertele-tele, maka diringkas oleh Ibnu Hajar dengan menggunakan kitab Tahzib al-Tahzib. Tidak hanya meringkas, namun juga menambahkan. Penambahan yang sangat terlihat itu kurang lebih dalam sisi takdilnya, menjelaskannya sikoh atau tidaknya suatu perawi. Selain itu juga Ibnu Hajar mengkritik Tahzib al-Tahzib karyanya Az-Zahabi. Jadi ada juga kitab punyanya Az-Zahabi yang Tahzib al-Tahzib. Dia mengkritik juga Tahzib al-Tahzibnya Ibnu Hajar ini terhadap Tahzib al-Tahzibnya Az-Zahabi. Mengkritik karena dianggap memberikan pembahasan yang cukup panjang, namun tidak melihat kesikohannya atau ilmu jar wa ta'dil dalamnya. Karena apa? Makanya di kitab Tahzib al-Tahzib ini hal-hal yang bertele-tele dalam kitab-kitab sebelumnya atau kitab Tahzib al-Tahzib Az-Zahabi itu atau Tahzibul Kamalnya Al-Mizi itu kan kebanyakan dalam membahas jar wa ta'dil, tingkatan kedobitannya perawinya ini kadang-kadang kan terlalu bertele-tele. Nah, di dalam kitab Tahzib al-Tahzib ini langsung dihapus, langsung menjurus. Misalnya seperti kalimat di dalam kitabnya ini, misalnya perawi dalam namanya A misal. Langsung kalau di Tahzib al-Tahzib qala Ibnu Hibban fi Siqah, misalnya gitu. Nah, Ibnu Hibban menganggap atau berkata kepada perawi A ini tidak terlalu bertele-tele gitu. Karena dia meringkas kitabnya Al-Mizi Tahzibul Kamal fi Asma'ihi dianggap terlalu panjang dan bertele-tele. Kalau metode sama ada sistematikanya Tahzibul Kamal, dia sih sebenarnya meringkas bagian dari Tahzibul Kamal itu. Metode Tahzib al-Tahzib ini meringkas sebagian dari Tahzibul Kamal dan berupaya menonjolkan penjelasan tentang jar wa ta'dilnya. Artinya yang tadi saya jelasin itu Tahzib al-Tahzib itu meringkas Tahzibul Kamal. Dan yang ditonjolkan itu dalam kitab Tahzib al-Tahzib itu tentang jar wa ta'dilnya, kedobitannya atau kesikohannya para perawi. Terus dalam kitab ini juga diurutkan sesuai abjad. Artinya kalau ditanya metodenya, sistematikanya, penulisannya Tahzib al-Tahzib ini sistematikanya itu abjad. Jadi abjadiyah gitu, sesuai alif, sesuai huruf. Misalnya Hamzah maka didahului dengan kata Ahmad gitu. Terus untuk kurang lebih yang umum yang masyhur itu Tahzib al-Tahzib itu ada 12 jilid. 12 jilid. Di dalamnya itu ada bab sistematika penulisan, ada bab tentang perawi dari huruf hamzah sampai ya. Terus ada kitabul kunyah. Kitabul kunyah itu kunyah itu nama sebutan, nama julukan. Nah, setelah ada bab dari alif sampai ya, ada bab lagi tentang kunyah. Jadi menyebutkan perawi sesuai dengan nama sebutan atau julukan. Karena ada perawi yang tidak atau yang nama aslinya masih diperdebatkan. Hanya dikenal dengan nama sebutannya, nama kunyah itu. Kunyah itu kayak Abu Bakar, Abu Bakrin itu kunyah. Nama aslinya itu kan ada kunyahnya itu. Terus ada kitabunnya, ada kitabunisa, ada kunyah. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya kurang lebih kitab ini kan disusun sesuai abjad, sehingga dia gampang mencari perawi, para rawi. Kelebihannya itu karena dia secara abjadiyah dari hamzah sampai iya. Jadi kita untuk mencari perawi itu gampang. Terus kelebihan yang kedua itu
karena dia ada bab khusus mengelompokkan perawi berdasarkan kunyah atau nama sebutan, maka kita akan gampang juga ketika kita ingin mencari perawi yang di dalam hadis. Ketika contohnya an Abi Hurairah, kan itu kan kunyah, itu tinggal dicari karena ada babnya tersendiri. Terus yang ketiga itu kelebihannya itu di Tazib Al-Tazib ini ada bab secara khusus tentang nisa, kitabun nisa namanya. Ada faslun nisa, ada kitabun nisa. Artinya ada bab yang khusus mengelompokkan perawi atau perawi yang perempuan. Jadi kalau kita memang menemukan dalam sanad hadis untuk mentakhrij itu ada perawi perempuan, kita nggak usah bertele-tele atau nggak usah lama-lama, langsung saja ke bagian yang perempuan karena itu lebih mudah kelebihannya gitu. Terus yang terakhir itu kelebihannya itu di akhir kitab itu ada di jilid terakhir itu di jilid 12 itu ada fihrisnya. Fihris itu daftar isi untuk memudahkan mencari. Dan yang paling menonjolkan sama juga di Tazib Al-Tazib ini, Ibnu Hajar di sela-sela biografi para perawi kadang-kadang menyelipkan kata kultu di sela-sela pembahasan biografi perawinya. Nah, itu gunanya kata kultu yang digunakan Ibnu Hajar itu untuk penunjukan bahwasannya setelah kata kultu misalnya kultu bla 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 gitu. Nah, misalnya kultu itu merupakan tambahan yang merupakan komentar yang ditambahi langsung oleh Ibnu Hajar gitu. Karena kan ini kan pembahasan ilmu yang rijalul hadis yang meringkas langsung kitab Tazibul Kamal. Makanya Ibnu Hajar menandai dengan kata kultu. Kadang-kadang kalau kita buka kitabnya di di sela-sela biografinya, di tengah-tengah biografi ada kata-kata kultu. Nah, itu artinya kalimat kultu Ibnu Hajar itu menambahkan sendiri atau mengomentari dengan pendapatnya sendiri tentang hal itu, tentang konteksnya di kalimat itu.